saya Zaskia Putri dengan NIM akhir 281. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan beberapa materi seputar hadis guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Aizul. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hadis dan atsar. Pengertian hadis yaitu adalah perkataan, perbuatan, atau sebuah pengakuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan pengikutnya. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan biasanya digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan atsar adalah perkataan atau perbuatan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh orang lain. Atsar biasanya dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi memiliki derajat yang lebih rendah daripada hadis. Selanjutnya yaitu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama yaitu bayan atau menjelaskan, yaitu hadis memperinci ayat Al-Quran yang masih umum seperti tata cara sholat dan zakat. Terus yang kedua yaitu ada menegaskan atau takkid, yaitu hadis menguatkan perintah atau larangan dalam suatu Al-Quran seperti kewajiban sholat. Yang ketiga yaitu menetapkan hukum baru atau tasyri', itu hadis menetapkan hukum yang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Misalnya ada larangan memakan hewan buas atau bertaring. Selanjutnya yang ketiga yaitu proses pengumpulan atau kodifikasi hadis. Proses pengumpulan hadis dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana itu para sahabat pada menghafal dan menulis hadis. Setelah Nabi wafat, para sahabat dan para ulama itu mulai mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis. Proses ini tuh berlangsung selama beberapa abad. Dan beberapa tahap penting seperti pada masa sahabat yaitu pengumpulan hadis oleh para sahabat, terus masa tabi'in yaitu pengumpulan hadis oleh generasi setelah sahabat, kemudian dilanjut pada masa kodifikasi, pengumpulan dan penulisan hadis dalam kitab-kitab hadis. Selanjutnya yaitu pengertian hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, sehingga itu mustahil bagi mereka untuk berdusta. Nah, hadis mutawatir ini juga memiliki derajat kesohihan yang sangat tinggi dan tidak dapat diragukan lagi. Terus yang kedua yaitu ada hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang, akan tetapi itu tidak mencapai derajat mutawatir seperti itu. Hadis ahad itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Itu ada hadis masyhur, ada hadis aziz dan hadis goib. Ya. Terus hadis ahad itu juga memiliki derajat kesohihan yang lebih rendah daripada di hadis mutawatir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.